Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan bahas lagi tentang masalah aplikasi ya. Mungkin teman-teman di SIM PKB beberapa bulan lalu sudah dilakukan mengenai survei, dan mungkin ini cara Kemdikbud untuk mendapatkan survei secara cepat yang melalui aplikasi Android, yaitu yang bernama Survei PTM seperti yang ada di gambar desktop saya ini. Dan aplikasi ini bisa di-download di Google Play ya. Mungkin teman-teman tadi pagi kita sudah melihat tentang peluncuran seri belajar guru belajar ya, pembelajaran tatap muka terbatas ya. Jadi sudah diberlakukan tatap muka terbatas, dan teman-teman silahkan nanti download aplikasi ini di Google Play bagi yang memakai Android ya. Oke, langsung saja kita bahas di sini tentang teknis dan cara loginnya serta cara mengisi datanya. Nah, langsung saja kita buka Play Store. Teman-teman nanti buka Play Store di Androidnya teman-teman masing-masing. Nah, kemudian setelah buka Play Store, ketik di pencarian itu seperti ini ya, seperti ini, Survei PTM ya. Saya tuliskan Survei PTM. Oke. Setelah itu teman-teman pilih yang di ini ya, resmi dari Kemdikbud, jangan yang lain, resmi dari Kemdikbud. Setelah itu kita klik install. Nah, tunggu saja sampai aplikasi ini mendownload sampai selesai. Jadi teman-teman, Survei PTM ini gunanya untuk mengkonfirmasi ataupun memverifikasi status sekolah teman-teman. Jadi ini berlaku untuk semua jenjang dari SD sampai dengan SMA dan SMK ya. Nah, kalau sudah teman-teman klik open ya, klik open. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Oke, kemudian nanti teman-teman scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, ini aplikasi Survei PTM ya, scroll ke bawah. Kalau teman-teman mau lihat deskripsi daripada aplikasi ini, silakan teman-teman balik lagi ya, balik lagi ke ke Play Store ya. Oke, kita balik lagi ke Play Store, kita lihat deskripsinya ya. Ini dia deskripsinya. Aplikasi survei sekolah untuk menjaring data dari sekolah secara praktis dan fleksibel. Aplikasi ini dikelola oleh Setjen Paudikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi udah beberapa perbaikan-perbaikan book ya dari kemarin, sampai ada yang nggak bisa login tadi pagi ya. Jadi sekarang ini sudah diperbaiki. Coba teman-teman login ya. Oke, kita klik open. Nah, jadi dia akan loading sebentar. Kemudian nanti untuk usernya atau untuk NPSN-nya teman-teman masukkan NPSN sekolah masing-masing ya. Jadi sebenarnya ini diisi oleh kepala sekolah ya. Tapi kalau memang kepala sekolah mengamanahkan kepada operator ya silahkan ya teman-teman. Kemudian kita ketik di sini NPSN-nya sekolah, kemudian kode registrasi sekolah. Nah, kode registrasi sekolah ini adalah kode registrasi aplikasi Dapodik ya. Saya ulangi, kode registrasi sekolah adalah kode registrasi aplikasi Dapodik. Oke, kita masukkan kode registrasi Dapodik ya. Jadi pastikan tidak ada spasi ya, teman-teman. Teman-teman hilangkan spasinya ya. Pastikan hilang spasi di ujung, di ini NPSN juga hilang spasinya. Kemudian klik daftar ya. Nah, di sini teman-teman nanti kemudian ini sudah diperbaiki, kita sudah berhasil. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, sudah masuk di bagian ini. Kemudian klik di ikuti survei ya, ikuti survei ya. Ini ada ini. Kalau teman-teman mau menjelajah dulu, mau review dulu juga boleh. Kita review di bagian roket ini ya. Ini di bagian beranda ya. Ini beranda, ini sudah ada beranda. Kemudian ini menu riwayat survei ya, riwayat survei. Jadi kalau memang ada kita melakukan survei-survei yang lain, nanti akan muncul di bagian ini ya. Dan mungkin ini nanti bisa digunakan untuk survei-survei yang lain ya. Kemudian notifikasi ini untuk apabila ada notifikasi
dari kementerian untuk sekolah kita, ataupun mengenai pembaruan ataupun pemberitahuan melalui aplikasi ini. Kemudian more ya, ini berarti apa namanya, menu tambahan ya di samping. Kemudian kalau teman-teman mau melihat profil pengguna juga boleh di sini dilengkapi ya, dilengkapi siapa boleh punya kepala sekolah, boleh yang lain ya. Untuk keamanan, untuk password itu bisa diganti, tapi kalau diabaikan juga tidak apa-apa ya. Untuk medsos ini boleh punya operator, boleh punya kepala sekolah. Yang penting yang bertanggung jawab tentang aplikasi ini ya. Tapi baiknya itu yang kepala sekolah ya, karena yang bertanggung jawab dengan sekolah adalah kepala sekolah. Kemudian kita back lagi, kita akan mengisi survei ya. Kita ke beranda, kita klik ikuti survei. Kemudian di sini teman-teman ada survei pembelajaran tatap muka ya. Kita klik mulai, nanti dia ada waktu ya teman-teman, 3, 2, 1. Nah, nanti ada waktu. Apakah sekolah Anda sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya? Jadi kita di Aceh itu sudah tatap muka, sebelum adanya ini kita sudah tatap muka ya. Jadi untuk yang terbatas kita belum ya, karena belum ada edaran dari pemerintah juga di sini. Kemudian jika jawaban satu belum ya, nanti kalau sudah dia beda, kalau belum juga pertanyaannya beda. Apa alasannya ya? Kalau bahasa lainnya, apakah sekolah sudah siap melakukan pembelajaran? Apakah sekolah Anda sudah siap melakukan pembelajaran tatap muka terbatas? Belum ya. Kenapa belum ya? Ditanya, jika memang belum siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, mohon berikan alasannya. Alasannya kenapa ya? Memang kita di sini orang tua juga belum mengizinkan, artinya kita belum konfirmasi ke orang tua. Sekolah juga belum memenuhi daftar ya PTM. Kemudian GTK juga belum divaksin ya. Kalau memang ada yang lainnya silahkan checklist, nanti silahkan jawab alasan lainnya. Tapi kalau memang tidak di checklist, nanti tidak usah menjawab pertanyaan lainnya. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, mohon berikan alasan lainnya jika memang kita memilih lainnya. Kalau memang ada lainnya, misalkan kita isi Pemda ataupun pemerintah daerah belum mengeluarkan himbauan dan sebagainya misalkan ya. Tapi kalau memang tidak ada lainnya ya, kita kosongkan aja ya. Kemudian submit jawaban ya, kita klik. Nah, kemudian jika sekolah Anda sudah siap melakukan PTM terbatas namun belum bisa ya, tapi intinya di sini sekolah kita sudah siap ya, tapi belum bisa menerapkan yang namanya PTM. Itu alasannya kenapa ya, itu alasannya kenapa. Nah, ditanya di sini, misalkan sekolah itu sudah melaksanakan PTM ya, tapi belum bisa melaksanakan ya, beda nih ya, mohon dipahami artinya dia sudah tatap muka terbatas tapi belum bisa melaksanakan PTM ini ya. Jadi kenapa alasannya ya? Nah, jadi seperti itu ya. Ini tergantung dari sekolah teman-teman ya. Kalau memang ada lainnya seperti saya jelaskan, silakan diisi. Oke. Kemudian kurikulum apa yang digunakan sekolah saat ini ya. Jadi silakan teman-teman, nanti kan di masa COVID ini ada 3 kurikulum yang dilaksanakan oleh Kemdikbud, yaitu kurikulum darurat, kemudian kurikulum nasional, kemudian penyederhanaan kurikulum ya. Nanti kalau memang terkait masalah ini, jika ada teman-teman yang tidak paham, nanti saya akan tuliskan di deskripsi ya. Ini misalkan seperti itu. Kemudian kita lihat hasil akhir. Nah, kalau memang kita sudah memilih. Nah, untuk Excel ini belum bisa ya, belum bisa. Kita hanya bisa klik di bagian sudut kanan ini ya, yang ada tanda ini. Kemudian selesai dan tutup ya. Ini saya nggak tekan selesai dulu, tapi ini hanya teknis ya. Saya konfirmasi dulu ke kepala sekolah sebelum menjawab ya. Jadi kita kalau memang nanti sudah selesai dengan survei ini, maka teman-teman klik selesai dan tutup. Maka selesai terkait dengan survei ini ya. Nah, nanti kita bisa lihat di berandanya ya, di bagian more ini kita bisa lihat di riwayat survei ya. Ini dia ya, riwayat surveinya. Kita lihat hasil
ya. Kita bisa lihat, klik lagi sini, ini yang sudah kita jawab ya. Ini yang sudah kita jawab. Nah, ini dia. Nah, ya. Jadi kalau memang udah paten ataupun sudah mantap, klik selesai dan tutup. Jadi seperti itu. Teknisnya cukup gampang, cukup mudah dipahami ya. Jadi seperti itu, dan ada waktunya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian mau back ya, bisa kalian tekan tombol back ya. Jadi ini bisa diubah ya, kapanpun teman-teman mau ubah surveinya bisa diubah, kalaupun kalian sudah melakukan yang namanya menjawab survei ini ya. Nah, misalkan berhasil, oke, kita login lagi. Nah, kita lihat lagi, kita klik lagi di sini. Nah, dia tetap yang sudah kita jawab ya. Jadi yang sudah kita jawab tadi tidak tersimpan karena kita memang tidak membeli selesai dan simpan. Jadi pastikan teman-teman mengklik tombol selesai ya. Misalkan kita ini sudah, tadi kan kita jawabnya belum, kita ini sudah. Misalkan kurikulum apa yang saat ini kita gunakan, misalkan ya, apakah kurikulum darurat, kurikulum nasional, ataupun penyederhanaan kurikulum mandiri. Oke, jadi kita pilih ya kurikulum apa yang digunakan di sekolah saat ini ya. Kalau memang K13 ya K13, kalau memang darurat ya darurat ya. Silahkan dipilih sesuai dengan keadaan sekolah seperti apa ya. Nah, lihat hasil akhir seperti ini, dan ini yang saya maksud tadi ya teman-teman. Jangan lupa untuk memilih selesai dan tutup ya, kalau enggak nanti nggak akan tersimpan jawabannya. Nah, kalau mau lihat nanti hasil ini, balik ke beranda di bagian bawah ini, kemudian teman-teman klik di samping ini tadi ya, kalau teman-teman ada simpan ya. Nah, kalau teman-teman nanti mau scan di barcode di sini langsung untuk unduh bisa ya. Ini barcode-nya untuk scan aplikasinya kalau mau download langsung. Jadi seperti itu gambaran teknis untuk melakukan pengisian data aplikasi survei PTM ya, dan cara loginnya beserta cara mengisi datanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.